Ente salah satu orang yang nggak suka dengan tobatnya saya. Buat tobat dikata-katain. Ada cewek nih tiap malam ngirimin ketek ke dia. Gua pengen nyari nggak dikasih bang. Habis keteknya ada garis-garis hitam gitu sih. Itu stretch mark. Halo Mamen, kembali lagi dalam episode berikutnya, yaitu dari obrolan warung bersama gua Juen, dan gua kali ini kedatangan best friend gua, John. Gimana John? Alhamdulillah. Kenalin diri dulu dong anjing. Halo, nama gua Adi Putra. Adi Putra. Bis Adi Putra. Septianto. Septianto. Yoi. NDP. Kesibukan lo apaan nih John? Sekarang ini John? Hah? Sibukan gua sih biasa aja lah. Ya sama kayak buru-buru pada umumnya, nyari duit. Yo. Terus Lu lihat kamera anjing. Lu gila. Iya kan lagi matiin bara. Iya. Antum sabar sedikit. Gila lu. Kerja di mana lu anjing? Gua kerja di Melawai. Melawai. Ini gua harus banget kalau ngomong lihat kamera gitu nggak perlu. Kita lagi live anjing. Enggak ngaruh le, kan ntar Iya. bisa di-cut sama dia. Itu tugas editor lah ya. Iya. Lu kerja di bidang apaan men sekarang men? Gua sebenarnya bidang yang ngaco sih. Ngaco ya? Ya ini bidang udah lama juga nggak gua tekunin setelah gua selesai sekolah. Jadi karena gua kepepet, butuh banget duit, ya mau nggak mau gua belajar lagi dalam waktu semalam buat jadi desainer. Ini desainer apa baju gitu? Gila, emang gue Ivan Gunawan. Desainer apaan anjing? Desain grafis. Oke. Ya temen lu tuh si Heri Maulida. Gue pikir lu di bidang sensor gitu men. Gila. Kalau gue di bidang sensor kan lu yang kelagapan. Gak ada sek anjing. Lalu gua ngerokok dulu. Iya. Oh iya, kita nih lagi syuting di Kopi Waris nih. Kebetulan atasnya kelas gitu, sekolah PKBM gitu. Kopi Waris nih memang base camp dari obrolan warung sini memang. Dan ini salah satunya nih opang apa namanya itu makanannya khasnya lah gitu. Ini makanan sebenarnya gue bilang tadi nggak usah dijual. Lah apa anjing? Karena ini banyak banget taburan berhala di sini le. Ini meracuni orang antum. Iya. Enggak sih, maksud gue ya mengurangi Populasi orang bodoh. Kesumpekan orang lah gitulah anjing. Tapi kesibukan lu selain kerja lu, gue dengerin lu masih kuliah gak? Ya gue juga kuliah. Kuliah di Kebetulan kuliah di salah satu kampus swasta di Gak usah disebutin lah kampusnya lah. Jakarta Selatan. Wih anjing. Namanya ISIP. Iya. Kampus gue dulu dong. Lu ngambil jurusan apa anjing di SIP goblok? Gue di ISIP ngambil jurusan jurnalistik. Gila, keren gak? Keren. Tapi lu kuliah di jurnalistik. Apaan yang mau lu kejar? Lu mau jadi reporter? Enggak, sebenarnya ini gue jawab serius kan? Serius Iya, atau serius lah. Seriusnya. Jadi Gila lu ini konten serius lu. Jadi awalnya sebenarnya gue mau masuk IKJ. Cuma kan posisinya waktu itu gue udah kerja. Jadi kalau gue cek di IKJ itu nggak jamnya kebetulan nggak ada yang bisa nyesuaiin gue kerja. Jadi gue bingung nih, gue mau milih kampus mana ya kan. Akhirnya maksudnya lu tau gue kan, orangnya nggak bisa diatur. Iya, tahu Maunya lah. suka-suka gue. Masa orang kayak gue mau masuk ekonomi kan nggak. Gak pantesan ekonomi lu dulu 2 ya. Apa kayak gua anjing. 2. Itu agama lu yang 2 Lu anjing.
Nggak serius. Jadi gue mikir gimana ya. Akhirnya karena banyak dulu kan zamannya Facebook tuh. Facebook banyak tuh yang nge-share pet apa. Wah ini kuliah di mana nih? Oh isi apaan jurusan jurnalis. Jurnalis kayak keren ya. Wartawan. Yoi, ngomong lah depan kamera lah gitu lah ya. Yoi. Ini kayak lagi today nih kayak ngomong Iya today rasar. Kayak today gini kan ngomong depan kamera ya. Udahlah akhirnya gue daftar di SIP. Masuk kelas karyawan gue. Cuma karyawan rasa reguler karena posisinya karena emang gue paling nggak betah sih kalau kuliah, apalagi kelas karyawan kan notabene orangnya kaku-kaku kan. Tuwir lah. Gitu. Tuwir. Tapi memang temen lu ada yang tuwir nggak? Ya elu bangsat. Dia juga bekas dulu sama gua, cuma karena dia nyari cewek kaya terus dikawinin, jadi sekarang nggak kuliah lagi. Bohong anjing. Itu. Jadi gini nge, lu kan kerja, lu kuliah. Banyak orang yang kuliah dan kerja itu pada akhirnya entah kuliahnya yang berantakan atau kerjanya yang berantakan ya maksud gue. Dan lu sampai sekarang nih masih bertahan nih di dua jalur itu. Masih udah skripsi bab 4 gua. Ini apaan yang lu bahas skripsi lu, coba gue pengen tahu. Lu mau tahu skripsi gua apa? Lu mau tahu dulu gimana cara gua buat? Terserah lu ceritain ke gua dah. Kali buat teman-teman yang nonton. Ya buat lu nih, buat referensi ya gimana cara lu kuliah sambil kerja biar bisa selaras. Lanjut. Anjing. Pedes makan. Air. Ini bubuk mesiu. Air. Pakai air dulu dikit. Lempar aja dulu situ. Enggak. Aduh goblok. Kita dekatin dari situ. Air. Gokil. Halo, sabar bangsat. Dulu. Tapi yang pedas nih. Tapi ini buat rekomen nih buat lu yang doyan pedas. Ya setidaknya ketika lu boker, lu ada sensasi-sensasi panas lah. Yoi. Tapi kalau di sini ada kampus dekat-dekat sini apa STP ya? Pelayaran ya? Bukan, itu STM, SMA gitu gua nggak paham. Bukan kampus di sini. Bukan. Yang sekolahnya ada kapalnya dong nih. Pak kapal, gila. Entah itu kapal ditaruh situ atau gimana? Gua juga. Ini kalau buat lo semua yang deket sini yang ngekos, ini bisa makan nasi sih. Apalagi akhir-akhir bulan gini nih aneh sih. Iya. Pakai mie. Mie. Iya. Oke lanjut dah, cerita lu tuh gimana? Iya jahat. Dewa bumi mau. Jadi gue mikirnya gini, gue kan posisi kuliah gue sendiri nih yang bayar, bukan orang tua. Jadi gue punya prinsip ya orang tua gue pengen gue lebih lah daripada dia kan. Oke. Nah akhirnya gue nyoba nih masuk sembari kerja. Kenapa gue bisa selaras? Karena gue mikir uang pertama buat kuliah tuh biasanya gede. Masuk tuh bisa puluhan juta. Iya. Nah kalau lu udah masuk, terus lu cuma 1 semester, 2 semester, terus lu capek, bosen, lelah apa, ya lu pikirnya ke depannya lagi anjing duit puluhan juta nih lu udah masuk gitu. Ngapain gak lu terusin kalau cuma begitu doang? Itu satu. Kedua, gue jadiin ini sebuah challenge sih buat gue. Jadi gue mengukur sebagaimana tanggung jawab gue. Oke. Gitu. Jadi lo menakar diri lo sendiri atau gimana gitu? Menantang diri gue sendiri sih lebih tepatnya biar bisa nggak nih gue nyelesain ini nih. Apalagi pecutan dari omongan-omongan tetangga yang pedes itu itu bikin gue semangat. Ibu-ibu rumah tangga lah. Ibu-ibu majelis taklim woi RT 1 sat itu khusus itu RT 1 itu. Jadi gini ya. Tapi sebenarnya omongan-omongan dari orang itu sebenarnya jadi pemicu semangat nih buat lu. Seharusnya lu berterima kasih sama doi. Hei,
buat Anda Gonen. Terima kasih. Antum bangsat-bangsat oke. Iya. Itu asli. Jadi gue dulu sering banget tuh, wah antum mah nggak bakal bisa kelar kuliah. Nggak bisa kelar nih bukan karena gue bego atau bandel, tapi karena gue miskin. Iya. Jiwa miskin Pokoknya gue nggak bakal bisa kelar ya. Karena dipikir gue nggak ada biaya. Iya. Antum salah Gonen. Saya udah bab 4. Iya. Tapi gini kan, lu datang nih bawa skripsi lu lah ke dospem lu kan, jebret, terus dibuang gitu. Pernah nggak? Enggak. Gua diludahin? Enggak dibuang, enggak diludahin, cuma gue dikata-katain. Jadi gini, buat lo yang belum skripsi, gue kasih tahu. Skripsi itu adalah karya ilmiah yang sumbernya harus dari buku nih. Yoi. Tapi gue bukan dari buku. Dari mana? Dari cerita novel, judulnya si Tembem apa gitu. Dimaki-maki sama dosen gue. Kamu jangan main-main sama saya. Iya. Ini tuh skripsi beneran. Kamu kalau nggak serius ya udah nggak usah skripsi. Ya lu bilang dong, gua pengen yang beda. Tapi dengan kelincahan gua berbicara, gua bisa ngomong enggak Pak. Jadi saya pikir skripsi itu bisa kalau dari buku cerita. Nggak bisa, itu harus dari buku, bener kata dia. Oke, salah. Rubah total men. Rubah revisi. Nggak bisa. Iya. Kacau. Tapi gini ya, gua kan kenal lu di kampus. Ya, gue bilang deket-deket lah kita kan. Gue juga pernah dengerin lu siaran. Ini tuh apaan sih nih? Lu sok-sok siaran gitu ya, babi. Jadi di SIP itu karena dia kan kampus komunikasi nih. Iya. Dia itu ada mata kuliah pelajaran siaran radio. Iya. Kayak Golfar Hilman dong. Iya. Jadi posisinya saat itu kebetulan gua di situ dapat mata kuliah itu, dan gua dari kelompok gua yang jadi penyiar sama temen gua. Tapi sound lu jelek banget anjing tuh kan. Ya iyalah anjing. Waktu itu gua ngundang narasumber dari Gen. Nah dia itu siaran bareng gua. Kampus gua dikata-katain anjing lagi siaran. Di kampus goblok nih, cemen, soalnya benga. Padahal belakang rektor. Iya. Nggak ngaruh. Bodo amat. Gua bilang bangsat juga gitu. Tapi gue waktu nonton lu siaran gitu ya, kan gue masuk nih kecuk. Ih, tampang serius banget nih. Gue pikir siaran biasa kan, taunya lagi ujian atau gimana gitu, gue nggak paham lah kan gue. Itu ngambil nilai itu. Iyoi. Terus temen lu dengan logat kerennya gitu siapa sih? Jawir. Dia omel-omelin sama si siapa? Masih Hafiz. Yang palanya keringetan tuh. Iya. Lu yang bener dikit dong. Ya goblok kata gue. Wah, gue pukulin juga nih habis nih. Parah. Makanya gue bilang tuh kacau sih. Tapi ya lu setidaknya lu tahu lah dunia broadcasting lah. Tahu, gue emang kebetulan dulu sih sebenarnya gue pengen. Nah, gini balik lagi nih. Kenapa gue ngambil jurnalis? Sebenarnya dulu passion gue di musik. Jadi ya sebelum ada si kisah Soleh Solihun yang sebenarnya Soleh Solihun itu ya waktu itu belum begitu oke namanya, belum terlalu nggak kayak sekarang. Gue emang udah punya cita-cita pengen jadi wartawan musik. Dulu zamannya masih ada Rolling Stone, tapi kan sekarang Rolling Stone udah nggak ada. Kayaknya Doi dikontrak deh sama Dr. Martin deh, bener gak sih? Nggak tahu tuh. Soalnya dia pakai brand Dr. Martin di store Dr. Martin atau Setahu gua dia bukan Dr. Martin. Apa? Dr. Johan. Iya. Aku buntur. Tajam. Dr. Martin dia. Makan dulu nih, pedes nih kayaknya enak. Ya iyalah. Iya, jadi gue punya cita-cita itu, makanya gue ngambil jurnalis. Nah, tapi setelah gue masuk, setelah melewati semuanya dan bab 4 sekarang, gue merasa kayaknya saya salah jurusan. Saya bukan jurusan jurnalis. Karena kalau lu gini loh, gue kan di kampus sih ikut kayak sebuah UKM yang namanya Fokker. Nah, Fokker itu isinya emang lu dididik di kampus itu militer. iya anjing, emang gua abri.
Jadi di kampus itu kan strukturalnya cuma dasar kan, maksudnya secara bagian luar, tapi secara bagian dalam bagaimana lu jadi jurnalis dari cara foto atau apa, itu gue dapet banyak di UKM. Dan kebetulan UKM gue itu banyak yang udah jadi senior bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara. Iya. Antara. Lo kenal? Iya. Iya. Nah dari situ gue ngeliat tuh kalau di grup update buset, dekil banget deh. Dekil asli. Tapi emang kalau jurnalis tuh emang identik. Kalau dekil tuh berarti keren nih. Kadit anjing, gue ngeliat nih waktu itu yang kasus yang pesawat apa sih Lion ya yang jatuh tuh kemarin belum lama. Iya pesawat tuh. Anjing 3 hari 2 hari tuh di laut doi mantau berita dekil. Asin dong tuh dekil banget. Asli gue ngebayangin anjir capek ya. Jadi belum jadi wartawan aja kan kita mahasiswa udah disuruh bikin suruh ibaratnya tugas yang hampir sama wartawan. Liputan lah istilah bikin Lu liputan sempet ngerasain nggak? Mau. Itu aja udah capek bangsat, asli capek banget, keringet sampai bool, sampai pokoknya lu udah gerah banget bawaannya, kagak enak. Nah apalagi bayangin jadi yang bener itu, makanya kayak aduh anjing passion gue bukan di sini nih. Nah tapi lu bertahan sampai sekarang apa karena lu terpaksa biaya lu udah keluar banyak kuliah atau memang? Ya itu salah satu. Kedua, kalau menurut gua kampus itu bukan sekedar lu cuma belajar, lu cuma dapat ilmu, nggak gitu ya. Tapi melainkan lu dapat relasi dan link. Jadi masalah lu fashion atau enggaknya gimana tuh? Maksudnya? Masalah wah ini fashion ke gue nih, ini enggak nih ke gue nih. Atau tetap lu jalanin aja atau gimana? Sebenarnya nggak full, bukan semuanya nggak passion gua sih. Jurnalistik kan banyak kan. Kayak foto itu kan banyak. Tapi kalau bener-bener pure foto jurnalistik itu bukan gua banget. Gua lebih ke street. Oke, foto street. Oh, gitu. Oke, kayak kameramen gua. Yoi, John. Nyetrit banget dia kadang. Doi mau Anak pang. Yoi. Ngeri dengerinnya. Oi. Marginal. Haring babi. Gitu. Nah, ini masalah percintaan nih, gue mau ngebahas masalah percintaan. Hidup lu seindah apa sih, masalah percintaannya? Gak usah ketawa. Percintaan banget. Ya udah, gua kontak jauh nih. Percintaan yang bukan lu banget lah, gua tanya. Percintaan ya gitu sih. Gue dulu termasuk orang yang sama kayak lu sih. Gue ini bomsek sama dia. Bomsek. Asli. Enggak yang tau yang ke kosannya. Iya. Cewek orang aja ente pakai bangsat di kampus. Cowoknya ada di situ. Nah ini ceweknya malu. Lu kan gila. Ya namanya berpetualang nih. Iya itu maksud gua. Ya maksudnya gimana nih? Lu kan waktu ketemu kita terakhir ketemu sebulan yang lalu lah ya. Ya waktu. Lalu datang dengan sombongnya bawa cewek kan ke gua gitu. Maksudnya apa nih kata gua nih? Menunjukkan kalau Lau udah punya cewek atau gimana sih? Sebenarnya gue tipikal orang yang malas pacaran. Karena kendala apa yang bikin ribet, malas? Cewek tuh ribet, harus ini, harus itu, lu chat ini, chat itu. Apalagi tipikal gue kan doyannya, ya main gue kan semua rata-rata cewek banyak yang main sama gue. Ih, Lau berasa Leonardo di Capria. Jadi bukan karena gue gimana-mana, mungkin ya mereka ketika ngobrol sama gue bisa jadi pendengar yang baik, makanya dia lebih care sama gue. Tapi gue liat cewek lu cakep nih, Uzbek nih. Yaman le. Turunan. Cewek gue ini yang berani Habib. Kalau cowok kan Habib. Nah cewek Sarifah. Itu kayak gimana? Oh udah next lah. Itu next lah. Next. Oke Nge. Kan gue tadi udah nanya nih kehidupan kerja lu, kampus lu. Nah, gue pengen tahu lingkungan rumah lu nih ya. Walaupun gue sebenarnya udah tahu nih, tapi gue pengen
Teman-teman tahu nih, ya sekali kan jadi motivasi anjing. Apaan lingkungan rumah? Ente mabok, Ente mabok gara-gara haram bangsat. Yang mabuk ente mana ya? Korban ya jatah bumi Ente mabuk enggak, maksud gua gini ya, itu udah pecah bangsat. lu bisa karena gua tahu lu di lingkungan rumah, gua tahu lah lu di rumah lu kayak gimana lah, tapi maksudnya lu bisa ceritain lah ke teman-teman gimana lu di rumah gitu. Di rumah gimana nih lingkungan? Ya lu apalah lu cuma hidup lu di kamar doang atau lu dagang kan lu juga. Nih kalau gue ceritain percaya nggak percaya sih, maksudnya yang tahu kehidupan gue ya cewek gue doang. Gue tahu aja. Iya malu dah dua. Ya maksud gue di luaran gue menjadi sosok yang begini, tapi sepeninggal nyokap gue, ya gue berusaha untuk ngegantiin sosok nyokap gue, yang ngurus adik-adik gue, semuanya lah. Lu termasuk jadi kepala rumah tangga ya istilah gitu. Ya, gue jadi kepala rumah tangga juga. Men, kepala rumah tangga aja. Parah kan? Pak, motor ditilang, itu dengernya puyeng nggak gitu? Kebetulan kalau motor ditilang enggak sih, karena yang punya motor gue doang. Adek gue suruh jalan biar sehat. Lah kalau telat bagaimana? Abri tatarannya gitu loh. Oh iya. Enggak, gue dengar dulu bener nggak? Lu pernah kerja sama om lu di warung kelontong tuh? Ya ngentot. Itu yang gue pendaskan. Ya, nggak apa-apa juga. Kos hutang bolong-bolong. Gue datang kan, John lu main ke tempat gue. Oke, gue datang naik Vespa. Di mana Cibinong? Wih jauh John. Gue jauh di mana? Udah lu datang aja dulu. Kelontong, yoi. Tapi gue di situ beli yang namanya kopi Cibulan, Liong bulan men. Yoi, gue borong. Itu gimana ya? Tapi gue di situ menurut gue, wah ini keren men. Maksud gue lu kuliah, lu kerja di kelontong men. Kata gue baju bolong-bolong. Ya tadi gue balik lagi, sebenarnya gue gimana caranya biar kuliah gue tetap berjalan. Jadi kerjaan apapun gue lakuin. Datang almarhum nyokap datang, gue pikir bawa kabar senang. enak. Kabar apaan sih kayak gue lupa kayak waktu itu nih. Lah ade lu katanya jatuh dari motor. Kan tambah puyeng. Iya. Banget dulu tuh. Lah datang ya, orang mau ngasih kabar kayak apa gitu. Iya. Mau makan apa? Iya. Lah datang apaan malah kagak ada duit. Iya. Lah ade lu itu kenapa? Lah itu habis jatuh dari motor katanya besot. Mbak, dibawa ke bengkong dong. Emang sunat. Ya intinya gue sama banget lah kayak lu dulu. Nah, istilah kita lagi puyeng, dapat kabar, gue pikir kabar senang, nambah puyeng ya. Nambah puyeng. Tapi itu jadi cerminan gue nih. Gue jadi anjing gue banget. Ini asli. Berarti gue sekarang tinggal nunggu kayanya. Oh gitu ya. Iya. Ya gue doain lah. Iya. Tapi emang apa dengan kaya lu bahagia kan nggak juga nih. Karena dengan kaya kita di dunia, kita bisa menabung buat di akhirat. Antum lagi mabok. Antum diseksa nanti di kubur. Ya Allah. Enggak. Tapi gue tahu dia nih mabok parah. Sampai pada akhirnya gue nggak ketemu dia lama, dia langsung tobat. Gue nggak tahu jalan ceritanya, tahu kalau ketemu gue ya assalamualaikum lah gitu. Kaget. Apa nih bocah nih? Itu berawal dari apa nge? Apa dari bisik-bisikan pacar atau? Ente salah satu orang yang nggak suka dengan tobatnya saya.
Gua tobat dikata-katain. Bukan gak dikata-katain ya. Nggak jadi ada temen minum anjing. Kagak, waktu itu kita emang udah sekongkol buat terus kita los nih Iya, semua. iya. Lu chat gua bangsat, udah lama nggak ngobrol, datang-datang tobat. Gitu kan. Ente salah satu yang nggak menyetujui dengan perubahan saya. Iya itu makanya gue bingung apa gitu, bisikan apa gitu yang datang ke lu. Sebenarnya bukan bisikan ya, mungkin nih udah jalan yang di atas. Kenapa? Karena kalau gua nggak tobat dan nyokap gua nggak ada, nanti yang doain siapa? Oh iya. Kalau ente mah beda, bapak ente dikubur di lapangan bola. Iya kan? Kalau emak gua mah dikuburnya di kuburan. Lalu di lapangan bola. Gue berpikir gini, Ah. berpikir bahwa ketika orang dikubur itu kuburlah agar kuburannya lapang. Makanya gue kubur di lapangan bola. Oke. Yoi. Tuh. Bener gak? Bener. Yoi, setidaknya paling ribet-ribet ada pemain bola dikit lah, sandung, batu nisan. Iya. Oke Jon, kembali lagi ke masalah percintaan ya, karena gue yakin konten gue nih banyak anak-anak muda yang bergejolak jiwa mudanya. Bergejolak apa? Ente mau ngentot. Sesuka ya lawan jenis, ketika melihat lawan jenis tuh ih gitulah istilahnya gitu, tekut kan. Lau pernah kontak gue nih, Jon kayaknya si Doi cakep nih, gue minta kontaknya dong Jon. Gua kasih kan kontaknya, terus lu marah-marah sama gue. Itu jalan ceritanya gimana anjing? Yang mana? Gua minta sama lu yang cewek di Jogja yang suka ngirimin ketek ke lu nggak kasih ke gua. Bangsat. Ada cewek nih tiap malam ngirimin ketek ke dia. Gua pengen nyari nggak dikasih bang. Habis keteknya ada garis-garis hitam gitu sih. Itu stretch mark. Bukan. Yang mana? Jadi, yang katanya lu sempet ajak karaoke itu gimana sampai lu keluar duit banyak tapi lu nggak ngentot, gimana tuh? Dia cerita zaman dulu ya, waktu gua masih goblok nih sama dia. Jadi ceritanya ya itu, dia Abis Doi datang gua cuma cewek, emang gua biro jodoh anjing. dia bilang katanya ini cewek cakep Jon, bisa Jon ya kan. Iya. Akhirnya gua coba lah. Iya. Gua deketin, gua gua ajak makan, kagak mau juga. Iya, lu sliding kamu. Kagak mau, udah gua suruh kagak mau juga lah. Lalu asin kali ini. Iya makanya. Gua bilang bangsat, mana rumahnya jauh banget deh. Di mana? Gunung Putri bangsat. Puncak lagi. Ah kacau, jalannya jalan lobang mulu, lewat Cilengsi. Lalu nggak ke Curug Hijau. Tadi gue mau ke Taman Mekarsari, taman buah sekali. Gue bilang bangsat nih, nyesel gue bilang. Iya. Tahu gitu mending gue boker. 40.000. Lah gue makan di Es Teller 77, maunya makan di situ. Iya, keluar duit udah banyak loh. Iya. Harapan gue udah tinggi loh, wah ya ternyata bangsat. Tapi setidaknya Doi masih dijaga sama Allah. Nah, sejaga. Sekarang kalau yang cewek bawa kuburan gimana? Anjing. Enggak jadi. Di kampus ngeliat cewek pelajaran agama, ada cewek di pojok, gue minta kontaknya, dia mau. Gue bilang ngajak kosan, dia mau. Ya udah. Pas lu rejep, bobat tanah baru gimana? tanah baru. Pahit. Gue kira tanah merdeka. Iya, sokit dong. Alamat Kopi Waris di Tanah Merdeka, men. Kalau lu mau mampir sokin aja. Tapi bukan Jakarta, Pekanbaru. Ya, Jakarta. Lu gila. Oh, gue kira tanah merdeka. Kampung rambutan, men. Nah, Nge, ini buat anak-anak yang nonton nih, kiat-kiatnya kalau lu kan sebagai tulang punggung keluarga, terus lu kuliah, lu kerja, biar mereka tuh tetap stand fokus, itu kiat-kiatnya gimana ya menurut lu? Kerja bangsat, kalau di rumah doang lu nggak bakal bisa kuliah. Kerja, antum harus kerja, bangun pagi. Jangan nonton Barca. Ya tapi Barca lagi menang anjing. Iya. 3-0. Enggak, maksud gua
apa sih biar masyarakat pemuda-pemudi nih biar enggak, karena kan masih jiwa muda lah, lu paham lah jiwa muda, terus begadang malam dikit, terus bangun pagi, teler kan, biar tetap semangatnya gimana tuh? Atau pasang alarm speaker Marshall itu atau gimana? Jadi buat lo nih yang mau nyoba kuliah sambil kerja agar bisa konsisten dua-duanya berjalan gampang sih sebenarnya. Pertama niat. As-sholatu khairun minan naum. Bukan itu. Pagi cuy. Mandi, sholat. Yoi, mandi wajib. Pertama niat. Yoi. Kalau lo nggak niat, lo nggak bakal bisa. Jangan cuma kuliah di pengen awal-awalnya doang, tapi lo harus nyelesain. Tapi memang bener-bener bukan buat begaya-gayaan kuliah lah, memang bener-bener lu tuh apa sih? Lu kuliah tuh mau dapet apa gitu? Sebenarnya gini, orang kuliah sambil kerja itu sebenarnya lu bakal bisa ngerasain diri lu ketika lu jadi orang tua yang ngebiayain lu kuliah tuh gimana. Jadi gini, lu udah capek kerja, istilahnya lu capek kerja, duit lu nih gaji lu buat biaya kuliah. Kalau lu males, lu cuma sampai tengah perjalanan, lu ngerasain nggak nyesel kayak apa? Itu yang jadi patokan maksud gua. Yang jadi patokan yang jadi bisa patokan tanah situ di mana? Bentar, jidaing. Jidaing. Iya. Tuh di situ. Satu niat, kedua lu harus konsisten. Konsisten lu ya maksud gua dari niat tadi ya lu harus fokus terus gitu, lu jalanin, mau kayak gimana pun rintangan lu jalanin gitu. Lu mikir masalahnya kuliah ini kan gak kayak sekolah lah ya. Kalau kuliah kan lu mau keluar kayak lu mau cabut bebas suka-suka lu, dan lu dilatih buat tanggung jawab buat diri lu sendiri. Kalau lu nggak ada tanggung jawab buat diri lu sendiri ya lu nggak bakal bisa. Jadi gini sih, menurut gua lu mau sebegajulan gimana pun, ketika lu kuliah sambil kerja, lu punya satu tujuan, yaitu lu lulus mau apapun predikat lu nanti di kampus, nggak usah lah ngurusin cum laude atau apa, yang penting lu lulus, lu kerja, lu dapat ijazah, lu punya pegangan, bukan begitu? Ya meskipun ya banyak di YouTube sekarang kisah sukses orang yang nggak sekolah, kisah sukses orang cuma SD. Ya tapi nggak gitu juga, maksud gua kalau semuanya orang sukses tanpa sekolah, kasihan kampus. Ente harus tahu rasanya bangun kampus tuh gimana. Yoi, ngebul men. Ngebul banyak. Tapi lo kampus Rau, gua denger sempat rubuh. Bukan rubuh, emang dibobok. Siapa dibobok? Dibobok. Anjing gua dateng kampus hilang. Yoi. Itu dipindahin sama David Copperfield. Monas. Nah, itu dua. Ketiga, lu tutup kuping kalau ada, udah lah nggak usah, jangan terpengaruh sama teman-teman lo. Biasanya nih dulu di angkatan gua itu banyak mahasiswa yang 4 semester kelar, dia cuma 1 semester. Ya anjing lo 1 semester lo bangsat. Lu gitu. ketemu pelajaran agama langsung give up lo. Iya kan? Iya kan? Pokoknya lu jangan terpengaruh dah. Pokoknya mau lu temen lu cuma 1, 2, 3, yang penting lu fokus aja terus. Tapi anjing ya. Maksud gue gini, di kelas kita yang nggak ada sangkut pautnya sama keuangan, kok ada pelajaran ekonomi itu? Ya mau gimana? Duit kali ya, duit nggak bisa bohong. Ya, duit. Obrolan duit tuh. Karena berhubungan jurnalis nanti ujung-ujungnya dikasih jale. Jadi lu harus pinter-pinter. Jangkrik bos. Iya. Itu. Oke men, itulah obrolan gua bareng temen gua Anto nih. Kalau lu butuh saran atau apa-apa, lu bisa komen di komen gua. Dan buat lu yang suka video gua, lu bisa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa komen lu tuh berguna banget buat gua, buat konten gua. Oke? See you. Bye bye.